Polemik internal kasus kakak tuntut adik kembali terjadi. Kali ini justru menimpa warga Harjamukti, Cimanggis, Depok. Dalam kasus ini, Mia dituntut oleh kakaknya dengan tuduhan menggelapkan mobil milik perusahaan keluarganya sendiri. Namun di sisi lain, menurut pengakuan Mia yang didampingi kuasa hukumnya bahwa mobil tersebut merupakan pemberian secara pribadi bukan atas nama perusahaan, setelah sebelumnya 2 mobil yang dimiliki Mia justru dijual sang kakak dengan alasan untuk membayar listrik perusahaan. Saya ingin minta keadilan. Selama ini saya dizolimin dengan kakak-kakak saya sudah semenjak orang tua saya, papa saya meninggal tahun 2006. Nah, saya dituduh sebagai penggelapan jabatan dan penggelapan mobil. Nah, saya di sini menjelaskan buktinya apa kalau saya penggelapan jabatan, karena saya di sini pemilik perusahaan dan semua itu dari almarhum ayah saya. Semua sama. Semua sama. Mereka juga dapat dari ayah saya. Nah, kalau penggelapan mobil pada waktu itu saya itu masih ingat ceritanya lah. Saya masih ingat ceritanya tahun 2008. Nah, pada waktu itu mobil saya dijual, 2 unit mobil saya dijual. Mobil Vios, Vios hitam plat B174DG dan BMW biru B18JN. Itu dijual oleh kakak saya tahun 2008 dengan alasan untuk bayar listrik kantor. Nah, pada saat itu kakak saya mengiming-imingkan, menawarkan. Ganti deh lu mobil, istilahnya. Nah, saya ditanya, udah, lu mau mobil apa? Warna apa? Nah, saya kan hanya ketawa doang. Dan kakak saya menawarkan mobil CR-V, karena sama dengan kakak saya yang satu lagi. Nah, saya nyebut mobil saya ingin warna mobil putih, saya bilang gitu. Udah, akhirnya saya nggak lama itu, bulan April tahun 2010 saya dibelikan mobil itu. Nah, kakak saya itu bilang, udah plat nomornya, plat nomor itu aja, tanggal lahir anak saya, anak kamu aja ya, Dega, B174DGA. Jadi saya iyain. Udah, pada saat bulan April itu saya dibelikan mobil itu. Nah, makanya sekarang saya dituduh dengan penggelapan mobil dan dilaporkan di Polres Jakarta Selatan. Nah, saya di sini masih nggak terima lah. Saya masih nggak terima dengan tindakan kakak saya. Iya. Pada saat memberikan mobilnya pun ceritakan juga istilahnya. Pada saat itu kan siapa yang menyerahkan? Pada saat orang kantor juga tahu ini menyerahkan atas nama pribadi kan, gitu loh. Bu Tineke waktu itu pada saat pemberian kunci itu dengan om saya, Om Bari pada almarhum pada waktu itu. Om Bari masih hidup. Iya. Itu murni pemberian. Karena kan? Waktu itu Om Bari kerja di kantor ayah saya, bagian mobil. Nah, itu Om Bari yang ngasih kunci itu, dan ada saksinya Bu Tineke yang ngasih. Nah, saya dikasih mobil itu untuk operasional saya. Nah, mobil saya itu, untuk operasional anak saya, untuk antar anak saya sekolah juga. Untuk operasional ibu atau untuk keperluan ibu pribadi? Untuk operasional dan keperluan pribadi. Nah, untuk antar anak sekolah. Nah, udah. Oh, itu berarti. Kan murni bahwa itu pemberian ya, bukan aset. Pemberian. Pemberian. Nggak ada kata-kata aset ataupun itu ya. Tidak ada, itu pemberian. Dan murni itu, ya. Dan itu kuncinya dikasih oleh om saya sendiri, adik papa saya, almarhum Pak Baryadi. Dan diketahui juga oleh staf kantor atas nama Ibu Tineke. Jadi perlu saya luruskan kembali ya, bahwasanya benar adanya seperti apa yang dilaporkan terhadap kepolisian terkhusus di Polres Jakarta Selatan. Notabene para pemangku wenang mengerjakan atau memproses ini dianggap
membenarkan bahwasanya ada objek yang digelapkan dan di dalam jabatan. Nah, tentunya kalau di dalam penerapan terhadap pelaku tindak pidana penggelapan, tentunya kan pasti ada sesuatu hal yang tentunya terjadi. Terjadinya apa? Kalau penggelapan otomatis dihilangkan, dipindah tangankan, ataupun tidak dikeluarkan lah, tidak dilihatkan kepada publik. Tapi ini masih utuh. Itu masih ada, saya lihat juga masih ada di garasi dan dipakai. Nah, tentunya ini adalah ada hal yang keliru di dalam penerapan tuduhan atau pelaporan dalam penggelapan objek tersebut. Kami juga sebagai PH sudah memberikan keterangan bahwasanya lahirnya objek dalam laporan tersebut seperti yang sudah dikemukakan oleh Ibu Mia. Objek tersebut adalah pemberian, bukan aset perusahaan. Ataupun memang dianggap dalam penjabatan aset perusahaan, beliau pun sebenarnya masih mempunyai saham dan pemilik perusahaan. Saham dalam perusahaan tersebut, notabene perusahaan tersebut juga masih atas nama orang tua beliau. Dan anak-anak semuanya masih sama diberi haknya. Toh di dalam sahamnya nilainya seberapapun, itu urusan beliau-beliau lah sebagai putra-putrinya daripada almarhum Pak Muladi. Tapi dalam konteks ini penggelapan dalam jabatan, untuk terkhusus di kepolisian, saya tidak setuju dalam penerapan pasal tersebut. Karena objeknya juga tidak dipindah tangankan, tidak digelapkan. Pada saat pemanggilan pun dibawa ke Polres Jakarta Selatan. Tidak pernah diumpetin. Jadi semata-mata saya sebagai penasihat hukumnya hanya mencari keadilan. Memohon keadilan terhadap penyidik, mohon diteliti kembali, dilihat kembali dalam tahapan-tahapan tersebut, baik di dalam penyelidikan atau penyidikan, yang notabene sampai saat ini pun tidak pernah menerima berita atau surat yang mana tentunya cukup atau syarat yang untuk pengambilan objek tersebut. Ya, tahu sendirilah kalau dalam hal ini saya sudah mengupayakan sampai mengharap kepada para penyidik untuk dihadirkan para pelapor untuk RG, Restoratif Justice, di mana ini adalah suatu perkara yang sangat kompleks, yaitu hanya abang dan adik. Maka saya berharap sekali kepada para penyidik, para pemimpin, terkhusus dengan Kapolres, Kapolda, bahkan sampai Bapak Kapolri, untuk mengawal perkara ini mohon dijalankan sebaik-baiknya, seadil-adilnya, agar hak-hak mereka terpenuhi sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi kalau memang untuk hal-hal yang menjadi tujuan klien kami, kalau memang harus duduk bersama, ayo duduk bersama. Datangkan mereka semuanya agar persoalan keluarga ini cepat selesai dengan baik sesuai dengan harapan dari keluarga klien kami. Karena tidak lain tidak bukan abang-abangnya Ibu Hermenia juga sama, masih berkantor, masih berkedudukan, dan masih statusnya sama. Belum ada namanya tanda-tanda untuk atas nama perusahaan itu sendiri, masih semua atas nama anak-anak dari saham-saham tersebut. Kami mohon sebagai penasihat hukum untuk diselesaikan di luar di pengadilan. Ya, agar tidak sampai Bapak masyarakat harus menyelesaikan perkara atau permasalahannya harus sampai ke pengadilan.
itu yang saya sebagai advokat itu kurang srek lah. Apabila masih secara dengan restorasi justice atau secara kekeluargaan, kenapa tidak? Ayo, karena ini masih jelas terikat ya antara kakak dan adik. Nah, untuk para penyidik dan teman-teman penyidik, ya mohon untuk sekiranya untuk menanyakan atau melihat kembali apakah sudah benar tindakan-tindakan yang akan nantinya dilakukan untuk kepentingan orang per orang atau kepentingan kelompok tertentu, di mana ada yang berperkara ini tentunya bukan sepihak, tapi pasti ada dua belah pihak, si korban dan si pelaku, si terlapor dan pelapor. Jadi untuk masalah laporan penggelapan dalam jabatan ini, menurut saya dan menurut pandangan hukum pun tidak masuk unsurnya. Kenapa tidak masuk unsurnya? Sudah saya jelaskan. Objeknya tidak pernah dikemanakan, tidak pernah dihilangkan, dipindah tangankan. Jabatan pun beliau itu masih mempunyai saham, dan jelas belum ada putusan yang mana perusahaan itu milik orang per orang. Ini masih milik almarhum orang tua. Sampai tambahan lagi bahwasanya di dalam tahapan-tahapan dalam penyelidikan pun untuk klien kami atau kami tidak pernah, ya ada pemberitahuan, cuman hanya surat panggilan, tidak adanya SPDP atau SP2HP ataupun yang lain, hanya surat panggilan aja ya. Iya. Surat panggilan aja kan, iya. Tidak ada surat. Makanya saya sangat menyayangkan sekali. Mudah-mudahan ini adalah akan menjadikan pembelajaran penanganan perkara yang lebih baik lagi. Nah, harapan yang terakhir, kalau memang ini mengizinkan untuk segera diberhentikan aja perkara ini, di SP3 kan aja, kembalikan semula kepada yang berhak, yaitu atas dasar ikatan berkeluarga kakak beradik, kan gitu toh? Yeah. Nah, itu klien kami mengharapkan seperti itu, biar tidak ada pertikaian-pertikaian, karena nggak ada yang namanya mantan adik atau mantan kakak. Orang itu masih satu keluarga dalam satu rumah tangga pada saat beliau masih pada hidup dan masih kecil gitu. Ya, tentunya itu harapan kami dari penasihat hukum, dan mudah-mudahan permohonan kami sebagai penasihat hukum daripada Ibu Ermenia dan keluarga akan dikabulkan oleh pihak-pihak yang terkait.